Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang peluang. Kali ini kita membahas tentang dua kejadian saling bebas. Nah, dalam kejadian saling bebas ada dua kemungkinan. Yang pertama, misalkan ada bola dalam sebuah kotak, kita ambil bolanya terus, ya, bola pertama dikembalikan sebelum bola kedua diambil. Jadi kita misalkan ngambil pertama bola, tapi langsung dibalikin. Nah, tipe soal yang kedua yaitu bola pertama tidak dikembalikan, artinya nanti akan berkurang gitu ya sebelum kedua bola diambil. Jadi artinya dua tipe ini berbeda permasalahan. Jadi yang satu ini kejadian saling bebas. Yang pertama adalah kejadian pertama dan kedua itu tidak saling mempengaruhi, atau kejadian yang pertama tidak akan berpengaruh ke kejadian yang kedua karena kan dibalikin lagi. Artinya adalah kejadian yang pertama ini adalah saling bebas yang tidak saling berpengaruh antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Maka rumusnya adalah peluang kejadian satu dan kejadian dua. Rumusnya adalah peluang kejadian satu dikali peluang kejadian dua, ya. Jadi gampang ya, peluang kejadian satu dikali peluang kejadian kedua. Ini rumus dari peluang kejadian saling bebas ya, tanpa saling mempengaruhi antara kejadian pertama dengan kejadian yang selanjutnya atau kejadian yang kedua. Nah, yang ini jika S1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat dua peluang kejadian S1 mempengaruhi kejadian 2, maka S1 dan E2 disebut kejadian bersyarat tidak saling bebas ya. Kalau yang tadi kan saling bebas, ini kejadian bersyarat yang tidak saling bebas. Apa rumusnya? P peluang S1 irisan E2 atau peluang S1 dan E2 sama dengan peluang S1 dikali peluang E2 dengan syarat kejadian S1 telah terjadi. Nih ya, cara baca ini nih, dibacanya peluang E2 dengan syarat S1 telah terjadi atau peluang bersyarat E2 setelah diketahui kejadian E1. Jadi bedanya di sini adalah kita mencari peluang ininya dulu gitu ya. Kadang-kadang soalnya dibalik, jadi rumusnya dibalik. Jadi kita pertanyaannya yang ini, peluang E2 dengan kejadian E1 telah terjadi dibalik, jadi peluang E1 irisan E2 dibagi peluang E1, seperti itu ya. Jadi dibalik-balik rumusnya, atau yang ditanya beda. Kalau ini kan nanya peluang E1 dan E2. Sekarang kalau pertanyaannya peluang kejadian E2 setelah E1 terjadi, apa rumusnya? Irisannya dibagi peluang yang pertama ya. Tuh, ini rumus yang dipakai ya. Bisa yang ini atau itu, kalian lihat permasalahannya, apakah dia saling bebas atau dia syarat tidak saling bebas gitu ya. Oke, kita biar lebih paham, kita langsung ke contohnya aja. Nah, nih pada pelemparan dua buah dadu setimbang yang sama gitu ya, secara bersamaan, tentukan peluang yang A, munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 ya. Yang B, munculnya mata dadu pertama yang kurang dari 3 dan mata dadu yang kedua kurang dari 5. Nah, biasanya kalian kan gambar ya, gambar dua buah dadu, bikin tabel dulu. Nah, ternyata kalau menggunakan rumus ini tanpa menggambar pun kita bisa ya, dan hasilnya pun tetap akurat. Nah, kita lihat yang pertama, munculnya mata dadu pertama 3 ya, munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5. Anggap aja S1 nya itu adalah mata dadu pertama adalah 3 ya kan. Kalau yang mata dadu pertama 3 cuma 1 ya kan. Kalau dadu itu kan, kalau mata dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap aja ini dadu yang pertama ya, munculnya mata dadu pertama 3 ya, 3 kan cuma ini doang nih ya. Berarti dadu yang pertama kalau cuma 3 berarti peluang dari S1 nya adalah 1/6. 6 dari mana? 6 dari jumlah mata dadu yang ada di sini ya. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dari mana? Ya ini, karena yang diminta adalah mata dadu pertama adalah 3. Sekarang yang E2 nya itu adalah dadu yang kedua. Ini kan dadu yang pertama. Nah, dadu yang kedua juga sama kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berat. Nah, dia mintanya soalnya berapa? Mata dadu keduanya ada berapa? 5. Yang 5 ada berapa? Cuma 1. Berarti ini peluang E2 nya adalah tetap 1/6. Kenapa? Karena cuma ada 1 yang kelimanya, yaitu di sini ya, jadinya 1/6. Ini juga sama 1/6 karena cuma mata dadu 3 cuma ada 1 di sini, mana 1/6.
Nah, berarti peluang E1 dan E2 adalah 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Ini kalau tanpa gambar atau tanpa bikin tabel. Kalau kalian bikin tabel pasti ketemu metode pertama dan 3 dan kedua dan 5 cuma satu ya. Kalau kalian bikin tabel pasti cuma ketemu sama satu ya, 3,5. Nggak ada lagi selain ini. Berarti sama peluangnya, yaitu 1/36. Ini kalian bikin tabel dulu ya. Nih, ini bikin tabel dulu. Kalau kalian nggak percaya, hasil apa sama 1/36 gitu ya. Terus ntar bikin itu baru. Nah, terus yang B itu apa? Munculnya metode pertama kurang dari 3 dan metode kedua kurang dari 5. Ya udah, kita bikin lagi. Misalkan tadi dadu yang pertama ya. Tadi kan dadu pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus peluang E1-nya adalah kalimatnya tadi? Ini metode dadu pertama kurang dari 3. Kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 berarti berapa aja? 1 sama 2. Berarti peluang E1-nya ada berapa kemungkinan? Ada 2. 2 per berapa? 2/6 seperti itu. Terus dadu yang kedua. Apa itu dadu yang kedua? Mata dadu kurang dari 5. Berarti kan dadu dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang dari 5. Berarti berapa aja nih E2-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi kurang dari 5. Berarti E2-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti peluang dari E2 adalah 4/6. Ya udah, berarti peluang E1 dan E2 sama dengan 2/6 dikali 4/6 sama dengan 8/36. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian bikin tabel sendiri, cari yang pertama kurang dari 3 dan yang keduanya kurang dari 5. Pasti jumlahnya yaitu 8/36. Ini disebut dengan kejadian saling bebas, di mana kejadian E1 dan E2 tidak saling mempengaruhi atau kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2, seperti itu ya. Ini contoh soal tentang kejadian saling bebas tanpa saling mempengaruhi. Nah, coba kita lihat soal yang selanjutnya. Dua buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Jika mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, tentukan peluang bahwa jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Berarti ini saling berkaitan antara yang pertama dan yang kedua. Beda kalimatnya kayak yang tadi kan soalnya. Nah, mata dadu. Nah, kalau ini kan tidak yang tadi kan tidak saling berkaitan. Kalau sekarang, jika mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, tentukan peluang bahwa jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Berarti yang keduanya, yang selanjutnya adalah yang muncul kurang dari 5. Nah, ini yang kita cari berapa. Ya, kita bikin permisalan dulu. Jawab misalkan ya, misal kejadian A adalah mata dadu bilangan pertama adalah ganjil. Mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, Pak. Nah, kita hapus dulu. Mata dadu bilangan ganjil, berarti yang awalnya ganjil ya. Ini kurang nih, mata dadu pertama bilangan ganjil. Semuanya, yang penting awalnya ganjil. Berarti kira-kira berapa aja? Berarti A-nya itu kita bisa cari yaitu 1, 1 ya kan, terus 1, 2, terus 1, 3 ya kan, terus 1, 4 ya, terus 1, 5, terus 1, 6. Terus berapa lagi yang ganjil? 3, 1, terus 3, 2 ya, yang penting depannya ganjil. 3, 3, terus 3, 4,
terus 35, terus 36, terus berapa lagi? 5 ya, yang terakhir 5,1, terus 5,2, 5,3, terus 5,4, terus 5,5, terus 5,6. Ya, ada berapa nih jumlahnya? 6 kali 3 berarti 18. Berarti peluang A-nya adalah 18/36. Ini kejadian yang A-nya ya, yang ganjil. Terus B adalah jumlah, sekarang yang B adalah kejadian jumlah mata dadu kurang dari 5. Jadi kalau di jumlah 5 berarti berapa aja B-nya? 1 ya kan? Kalau di jumlah ini 2. Terus berapa lagi? 1, 2. Ini juga kalau di jumlah kurang dari 5. Terus 1, 3. Terus 1, 4. Terus 1, 5. Kalau di jumlah lebih ya kalau itu. Ya keterusan. 1, 4 kalau jumlah 5 berarti masih salah juga. Berarti cukup sampai 1, 3. Berapa lagi? 2,1. Terus berapa lagi? 2,2. Terus berapa lagi? 3,1. Berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kejadian yang B. Terus kita mau mencari irisannya ya. Kita mencari A irisan B. Jadi antara kejadian A dan B itu berapa sih? Kita lihat A dan B nih. Ada nggak yang sama? Kita lihat ya. Kita bedain warnanya. Warna merah aja ya. 1, 1 ada temennya nggak? Ada ya, 1, 1. Terus 1, 2 ada. 1, 2 ada. Terus 1, 3 ada. 1, 3 ada. Terus 2, 1 nggak ada. 3, 1 ada. 3, 1 ada. Berarti A irisan B-nya itu adalah ada 4. Berarti peluang A irisan B-nya adalah 4/36. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru kita fokus ke tadi peluang di mana E2 itu kan bilangan jumlah mata dadu kurang dari 5 dengan syarat kejadian ganjil terlebih dahulu terjadi. Berarti rumusnya peluang E1 irisan E2 atau di sini A irisan B per peluang E1. Berarti 4/36 dibagi 18/36. Ya, gimana cara ngitungnya? Ya harusnya udah bisa nih. Ya, Bapak jelasin ulang nih. Kan 4/36 dibagi 18/36. Ya, kemarin kan kalau pembagian dibalik ya. 4/36 dikali 36/18 coret. Itu jawabannya 4/18. Oke. Seperti itu. Ini adalah disebut dengan peluang kejadian bersyarat tidak saling bebas. Artinya kejadian yang pertama mempengaruhi kejadian yang kedua ya, gitu. Ya, jadi harus paham dulu nih kira-kira mana kejadian yang saling bersyarat atau yang tidak saling bersyarat. Kalau ini bersyarat kenapa? Karena yang pertama bilangan ganjil, terus yang kedua jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Ternyata ada irisannya antara yang peluang sebelumnya. Nah, makanya menggunakan rumus yang nih yang ada tanda mutlaknya ya. Jadi peluang E2 itu kan munculnya mata dadu kurang dari 5 dengan syarat jumlah yang pertama, mata dadu yang pertama adalah bilangan ganjil. Seperti itu ya. Sekarang sebab terakhir ya, peluang kejadian majemuk yang melibatkan aturan pencacahan ya. Ini juga beda lagi. Coba kita lihat soalnya, langsung aja ke contoh. Karena kan kalau pencacahan itu kita sudah belajar kombinasi ya. Kita menggunakan aturan kombinasi. Kenapa? Karena kemarin kalau kombinasi itu kan kalau 1,2 ya dan 2,1 ini dianggapnya ada 2 kejadian ya, walaupun cuma dibulak-balik dan itu tetap beda ya. Makanya kita menggunakan ini ya. Misalkan yang bola pertama ada merah, ada M1, nah ini ada M2. Ini kalau dibalik merah yang kedua sama baru merah yang pertama, nah ini tetap ada 2 kejadian. Makanya kita tetap menggunakan rumus kombinasi karena
sangat berpengaruh kedudukan yang pertama dan kedua, walaupun warnanya sama-sama merah atau sama-sama biru. Makanya kita menggunakan aturan kombinasi. Nah, kalau ini kita lihat soalnya. Dalam sebuah kotak berisi dari 5 bola merah dan 4 bola biru. Ya, dalam sebuah kotak ada 5 bola merah dan 4 bola biru, akan diambil 2 bola sekaligus secara acak nih. Ini yang bedanya ya. Dia diambil 2 bola sekaligus secara acak. Kalau sebelumnya cuma satu kali terus dibalikin. Satu kali atau tidak dibalikin. Sekarang sekaligus 2 kali. Nah, tentukan A. Peluang terambilnya bola berwarna merah dan berwarna biru. Ya. Yang B, peluang terambilnya kedua bola berwarna biru. Yang C, peluang terambilnya sekurang-kurangnya satu bola berwarna biru. Kita jawab dulu yang A. Bentar ya, kita ganti warna dulu. Kita jawab yang A. Kan peluang terambilnya berwarna merah dan warna biru. Peluang merah dulu ya. Peluang merah kan ada, kita kan dua bola sekaligus ya, berarti satu dari warna merah. Bola merah ada berapa? Ada 5 ya kan, berarti atau dibalik ya kita ada 5 kan, bola merah diambil satu, terus peluang yang biru ada berapa? Yang biru ada 4 bola merah diambil 4 bola biru diambil satu. Nah terus peluang S nya atau itunya adalah 2 bola. Kalian gabung bolanya ada berapa nih? 5 tambah 4 berapa? 9 atau 5 tambah 4 kombinasi 2 ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ini masing-masing diambil satu bola dari yang merah, satu bola diambil dari yang warna biru, terus dibagi sama jumlah ruang sampelnya, itu berapa? Ada 9 bola, di mana dari 9 itu akan diambil oleh 2 bola, paham ya? Jadi 2 bola ini dari soalnya nih akan diambil 2 bola sekaligus, dan ini masing-masing satu dari merah, satu dari biru, artinya tetap ada 2 kejadian seperti itu. Nah tinggal kita hitung ya, peluang berarti kita cari dulu nih 5 kombinasi, berarti kemarin 5 faktorial per 5 kurang 1 berarti 4 faktorial dikali 1 faktorial. 4 dari mana? 4, 5 dikurang 1, berarti ini jawabannya 5 seperti itu ya. Atau kalau mau dijelasin boleh nih, coret tinggal 5. Terus yang 4 faktorial juga sama, 4 faktorial 4 kurang 1, 3 faktorial 1 faktorial sama dengan hasilnya sama pasti 4. Nah yang ini baru beda, 9 faktorial ya kan, 9 dikurang 2 berarti 7 faktorial dikali 2 faktorial, berarti jadinya berapa? Dibikin dulu 9, 8, 7 faktorial, ini 2 faktorial, coret. Berarti ini tinggal 9 kali 8 berapa? Atau nggak usah dicoret, ini tinggal 2, nah ini coret, 8 bagi 2 4 berarti 30. Nah berarti yang ini peluangnya ya, atau peluang sininya ya. Jadi ini dapatlah yang merah tadi jumlahnya 5, terus yang ini adalah 4, jadiannya yang ruang sampelnya adalah 30. Nah bentar ya, maaf ini jangan pakai peluang dulu ini ya, jadi ini masih nyari, belum masuk ke rumus peluang ya, ini masih mencari jumlahnya ya, ini masih mencari jumlah kejadian yang merah ya, ini jumlah kejadian yang biru sama jumlah ruang sampelnya, baru masuk ke rumus peluang M irisan B ya, dimana NM dikali NB per NS. Berapa jumlah M nya tadi? M nya adalah 5 dikali 4 per 36. Ini kita coret ya, dapat 9. Berarti peluangnya adalah 5 per 9. Peluang dari terambilnya bola warna merah dan warna biru sekaligus, dua buah bola sekaligus, yaitu peluangnya 5 per 9. Jadi ingat ya,
Kalau ada dua kayak gini, cari dulu ya masing-masing dari yang bola merahnya berapa, bola birunya berapa, sama ruang sampelnya gitu. Nah sekarang kita lihat yang B, peluang terambilnya kedua bola berwarna biru, berarti dua-duanya warna biru. Kalian gak usah fokus ke warna merah, berarti kita kasih background dulu. Berarti yang B ini, yang B itu adalah dua bola warna biru, dua bola sekaligus berwarna biru. Udah fokus ke warna biru aja. Berarti tadi kan biru jumlahnya di kotak itu ada berapa? Biru di kotak itu ada 4. Berarti kita gunakan kombinasinya yaitu 4 dari warna biru diambil 2. Ya paham ya? Jadi 4 itu dari jumlah warna biru totalnya. Ya, 2 itu dari soalnya diminta 2 sekaligus warna biru, berarti 4 kombinasi 2. Tinggal kita cari berapa kombinasinya. Ya, anggap aja tadi NB-nya itu ya. Kan NB-nya nih kombinasinya ya 4C2 yaitu 4 dari warna biru, dalam kotak itu diambil 2, berharapnya 2 warna biru, berarti 4 kombinasi 2, berarti 4 faktorial per 4 dikurang 2, ini rumusnya nih kalau lupa, dikali 2 faktorial, berarti jadinya 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial, berarti jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1, coret. Berarti 4 kali 3 12, 12 bagi berarti 6, berarti peluang birunya adalah ya, peluang biru berarti 6 ya, NB-nya per NS sama ya. Kan kalau NS-nya berarti 9 kombinasi 2. Tadi udah kita hitung, nah itu hasilnya adalah 36. Berarti ini NS-nya ya. Nah, berarti NB-nya adalah 6, itunya adalah 36, berarti sama dengan 1/6 ini kalau kedua-duanya berwarna biru. Ini kalau kedua-duanya warna biru. Yang C, peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola warna biru. Ingat ya, ini ada kalimat sekurang-kurangnya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Sekurang-kurangnya satu warna biru. Sekurang-kurangnya 1 warna biru. Berarti bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau dia 1 biru, berarti satunya lagi adalah, dan satu lagi berarti merah ya nggak? Kan harus 2 bola sekaligus. Berarti kalau satunya biru, berarti satunya lagi harus merah, atau kedua-duanya biru gitu. Nggak ada lagi dannya. Kenapa? Karena kan maksimal 2 bola. Dan di sini sekurang-kurangnya berarti paling sedikit ada 1 biru. Berarti kalau 1 biru berarti biar ada 2 bola, satu lagi berarti harus warna merah. Terus kemungkinan kedua adalah dua-duanya berwarna biru gitu. Kebetulan ya, yang satu biru dan satu merah tadi peluangnya berapa di soal yang tadi? Nih, 1 biru dan 1 merah berapa? 5/9. Terus yang 2 biru yaitu berapa peluangnya? 1/6. Berarti tinggal kita hitung aja berapa peluang masing-masing. Peluang kan ada 2 kejadian yang berbeda, artinya tinggal kita tambah aja, bukan dikali ya. Jadi ada 2 kejadian terus ditambah gitu ya, berarti peluang anggap aja ini peluang yang ini peluang P1, ini adalah P2 nya gitu. Berarti tinggal kita jumlahkan P1 ditambah P2 berarti 5/9 ditambah 1/6. Tinggal kita samakan penyebut 9 sama 6, berarti paling dekat berapa? 36 ya. 36 dibagi 9, 4 kali 5 berarti berapa? 20. 36 bagi 6, 6 kali 1 berarti 6. Itu adalah 26/36. Kalau mau dikecilin bisa dibagi berapa, bisa nggak? 26 bagi 13? Nggak bisa ya gitu ya. Jadi kalau mau dikecilin lagi paling kita baginya 2 ya, dibagi 2 berarti jadinya
ini dibagi dua berarti 13, ini per 18. Seperti ini adalah kejadian yang menggunakan syarat kombinasi. Peluang yang menggunakan syarat kombinasi. Ya, jadi beda tipe soalnya, yaitu dia dua bola sekaligus secara acak. Ya, jadi kan kalau secara acak berarti kan bisa jadi bola pertamanya merah, bola keduanya merah lagi, atau merah satu, merah dua, dan itu termasuk beda kejadian. Walaupun warnanya sama-sama merah nih, yang gue bilang tadi. Nah, jadi kalian harus paham mana soal yang pakai kombinasi, mana yang pakai saling bebas dan tapi syarat, atau saling bebas tanpa syarat seperti ini, ya, atau yang sebelumnya yaitu saling lepas, ya, yang tidak ada irisannya gitu, ya. Jadi cukup banyak materi peluang, dan sebenarnya intinya dari peluang itu ya hanya itu aja. Ya, kita harus tahu berapa ruang sampelnya, berapa jumlah titik sampelnya, berapa kejadiannya. Ya, kalau itu udah tahu, tinggal masukin ke rumusnya aja, apakah dia saling lepas, saling bebas, dan segala macamnya, ya. Merasa materi peluang cukup sampai sini, ya, semoga dapat dipahami. Maaf jika terlalu panjang videonya karena emang ini materi terakhir, ya, biar kalian terfokus buat belajar persiapan USBN-nya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.